Imam Syarawi bercerita dalam kitab beliau Masyarikul Anwar Minal Uhudil Kubra, telah mengabarkan kepadaku Syekh Atiyah Al-Ambazi dan Syekh Saleh Qasim Al-Maghribi dari Maroko, biturbatil Imam Syafi'i, di turbahnya Imam Syafi'i wal Ghadi Zakaria Asy-Syafi'i, annahum sami'u Syekh Jalaluddin Asyuti, bahwasanya beliau ini mendengar, Imam Saleh ini mendengar Syekh Jalaluddin Asyuti rahimahullah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqbah bid'an wa sab'ina marratan, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sadar, bukan mimpi loh ya, itu bid'an wa sab'ina marratan, 70 kali lebih. Beliau berjumpa dengan Nabi secara yaqbatan, sadar itu 70 lah lebih. Wa qultu lahu fi marratin minha, lalu aku bertanya, kata Imam Suyuti, di satu kesempatan, hal ana min ahlil jannah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku termasuk penduduk surga? Maka Nabi menjawab, faqala na'am, ya kamu penduduk surga. Faqultu, lalu aku bertanya, min ghairi azab yasbik, tanpa adab lebih dulu wahai Rasul? Faqala laka dzalik, ya kamu dapat itu. Kalau Syekh Atiyah, maka Syekh Atiyah berkata, wa sa'altu Syekh Jalaluddin maratan, lalu aku bertanya kepada Syekh Jalaluddin, ini yang sejaman dengan beliau, Syekh Atiyah itu ya. Suatu hari aku pernah bertanya kepada Syekh Jalaluddin, fi ayyajtami'a bi Sultan Al-Ghari fi dararatin waqa'at li, aku meminta kepada Syekh Jalaluddin untuk menemui atau berkumpul dengan Sultan ya, pemerintah Al-Ghairi, pejabat pemerintah yang bernama Al-Ghairi, karena satu keperluan yang mendesak untukku, kata beliau. Maka Syekh Jalaluddin berkata, ya Atiyah, hei Atiyah, ana ajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa akhsha ini ijtama'tu bil ghairi ayahtaji sallallahu alaihi wasallam anni. Hei Atiyah, aku ini kumpul sama Nabi secara sadar. Aku takut kalau aku kumpul sama pemerintah yang bernama Al-Ghairi itu, terhalang aku untuk kumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dariku. Insyaallah, itulah orang-orang soleh itu begitu. Mau kumpul sama Nabi tapi doyan masuk ke pemerintah. Ini beliau Imam Jalaluddin Asyuti disuruh kumpul sama pemerintah Al-Ghairi. Aku ini sering kumpul sama Nabi, kok ente mau suruh saya kumpul sama pemerintah? Nanti kalau Nabi nggak datang sama aku, nggak kelihatan lagi secara jabatan, gimana ente? Itu maksudnya. Saya pernah ketemu Nabi, ya secara sadar gitu, tapi doyan korupsi, tapi doyan duitnya pemerintah. Itu orang salaf saleh begitu. Kalau sekarang kan ya Allah, pondoknya semua dari WC, ini semuanya dari pemerintah. Belum apa-apa, itu uang rakyat, itu uang begini untuk kemaslahatan. Karena bikin proposal, didaftarin biar dapat. Habib Taufik guru saya, wallah demi Allah, dikasih 6M ditolak. Terakhir 2 bulan yang lalu dikasih 3M ditolak. Ya Rabb. Sumbagala, kemudian bergarau Imam Suyuti mengatakan, inna fulanan as-sahabi kanatil malaikatu tusallim alaih. Tapi kamu jangan suudzon sama ulama atau habaib yang ada di pemerintah. Jadi ketika otakmu nggak nyanda, sudah cukup. Ikuti yang benar. Maksudnya ikuti aturan prosedur. Kalau misalnya ada yang nyeleneh, ya kamu nggak usah ikut-ikutan menilai. Wah itu kiai bulan ke pemerintah begini, wah itu mau dapat duit. Ya salah kamu. Dosa kamu suudzon sama ulama. Mungkin ada dakwah di sana. Kamu misalnya ya ngelihat Ustadz Jauhari ada di diskotik, ya jangan suudzon. Wah
pakaian-pakaiannya biasa necis, kemudian wah poninya separuh, terus bawa gitar, padahal nggak bisa main kan. Ya jangan suudon. Wah, Ustaz Johari ketahuan tuh. Foto. Buat bukti. Nanti kasih tahu Kiai. Kiai, tuh lihat tuh, kurang ajar dia. Di rumah Kiai aja dia baca rotib, tapi di luar ke diskotik. Ya salah, kamu ngadu domba saya namanya kan begitu. Kata Nabi, kalau kamu ngelihat orang yang seperti itu, kamu cari udur. Kalau nggak ketemu udur sampai 70 kali udur, maka bilang di hatimu, mungkin dia ada udur yang aku tidak ketahui. Satu, oh mungkin Ustaz Johari di situ mau dakwah sama orang-orang PSK. Karena rahmatnya itu, hatinya itu hati lembut, Hello Kitty. Tampangnya aja Jin Tomang, Jin Baghdad, tapi hati Hello Kitty. Rahmat maksudnya, rahmat. Paham ya? Begitu. Satu itu alasan satu. Alasan dua, oh mungkin di situ mau ngajar ngaji sama PSK. Banyak PSK di situ yang nggak bisa ngaji, diajarin di situ. Biarlah daripada dia ngajarin yang nggak bener kan begitu. Oh saya diundang sama PSK, mau gimana lagi? Disuruh ngajar ngaji, terus ya di diskotik. Mau gimana lagi? Dia maunya di situ. Ya. Tapi PSK-nya itu jujur, bukan PSK-nya nggak apa-apa lah Pak Ustadz, nanti gratis buat Pak Ustadz. Ya enggak. Bukan, itu kurang aja. 2, 3. Oh mungkin di situ ada adiknya yang kerja di sana, mau menyadarkan, pura-pura di situ nyamar jadi penyanyi. Paham ya? 4, 5 sampai 70 kamu nggak menemukan hujahnya. Saya cari alasan mana, nggak ada. Ini orang mau apa sih kesini? Penasaran saya. Tinggal 71, yaitu apa? Mungkin ada alasan yang tidak aku ketahui. Begitu. Paham? Kamu ada orang di warung, oh Kiai di warung kurang ajar, nggak sopan gitu. Warung. Mungkin di situ Kiai kasihan sama si penjual warung itu, warung makan itu, mungkin dia ngerasain tidak laku-laku, Kiai makan di situ sengaja. Kan begitu. Kamu nggak tahu. Makan sisa, tulis pakai kertas. Mohon dimakan sisa ini. Kemudian dimakan, nggak tahu reaksi muntah-muntah. WhatsApp dia, maaf Bapak, apa betul yang makan kemarin di rumah makan? Betul. Yang catatan itu saya laksanakan. Masya Allah, saya muntah-muntah setelah makan nasi itu, dan badan saya setelah itu sembuh. Kan nggak tahu kamu, masa harus lapor sama orang? Kemudian inna fulanan as-sahabi kanatil malaikatu tusallim alaih. Ada seorang sahabat yang pernah malaikat ini kirim salam langsung turun. Assalamualaikum ya fulan. Seperti Imran bin Husain. Kalau Imran bin Husain itu memang beliau sakit parah, 30 tahun sakit perut sampai kejang-kejang. Ini ada satu sahabat yang setiap harinya itu dikasih salam oleh malaikat. Faktawa fi jasadihi li daruratin, kemudian dia berobat dengan besi panas di jasadnya karena darurat. Besi panas, pengobatan besi apa itu istilahnya? Kai. Ya, kai. Jadi ditempelin di luka yang besinya panas. Itu kan ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan. Tapi Nabi itu ada satu hadis mengatakan pengobatan itu bisa dengan ruqyah, bisa dengan ini, dengan besi, dan aku meninggalkan besi panas. Artinya tidak dianjurkan sama Nabi, tapi juga tidak dilarang. Makanya ulama itu berbeda pendapat. Dari hadis yang lain begini-begini, ada yang mengatakan haram,
Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Segala hukum yang ulama berbeda pendapat itu, kalau ulama betul-betul soleh dan wirai, menjaga betul agamanya, dia nggak mau melakukan, nggak mau melakukan. Tapi ada yang melakukan juga, ada sahabat, ada habaib juga yang melakukan besi panas banyak, ada menggunakan memegang pendapat yang membolehkan. Nah, ini ada satu sahabat yang memberi salam, yang diberi salam oleh malaikat secara langsung, kemudian dia berobat dengan kai besi panas, li daruratin, karena darurat, genting, mendesak, penting, hanya itu yang ditemukan, maksudnya begitu. Falam yara al malaikata ba'da dzalika sanatan, maka dia nggak bisa melihat malaikat setelah itu selama setahun. Kenapa? Uqubatan lahu ala iktiwaihi, karena sebagai hukuman atas pengobatan besi panasnya. Gara-gara seperti itu, melakukan hal yang mubah tapi berbeda pendapat para ulama, akhirnya malaikat nggak mau datang. Ya Allah, itu hal yang berbeda pendapat, makruh, mubah, haram. Artinya apa? Ini memilih pendapat yang paling ringan begitu. Kalau ulama yang soleh ini pendapat yang berat kan begitu, saking menjaga baik-baik. Imam Abu Hanifah misalnya, kullu qardin jara nafsan fahuwa riba, setiap utang yang menarik manfaat pasti riba, dianggap riba. Makanya Imam Abu Hanifah, beliau nggak mau bersandar di rumah orang yang beliau utangin orang itu. Si fulan punya utang sama Imam Abu Hanifah, misal 200.000. Imam Abu Hanifah diundang di acaranya, dia nggak mau nyender. Kenapa? Takut mengambil manfaat orang yang hutang kepada dia, dan itu adalah riba. Bahkan beliau nggak mau nyiuk-nyiuk, berteduh. Kenapa? Karena dianggap mengambil manfaat. Ya Allah. Nah, sekarang kan nggak beda, malah kebalikannya. Ini dia menggunakan pengobatan dengan besi panas, malaikat setahun nggak datang setelah itu. Ya Allah, apalagi melakukan hal yang haram. Tadi malam saya didatengin malaikat, padahal saya lagi nggak mau ngobrol sama malaikat. Tiba-tiba malaikat datang, bilang sama saya, malaikat apa? Fulan, kamu kenapa kok nggak datang ke langit lagi? Saya rindu sama kamu. Padahal dia sholatnya bolong-bolong, tapi ngaku didatengin malaikat, tapi ngakunya didatengin Nabi SAW, maka dia pembohong. Jangan mudah percaya sama orang. Saya didatangi Rasul SAW tadi malam. Lihat syariatnya gimana, gitu. Lihat mujahadanya gimana. Masih doyan riba, masih doyan perempuan, masih suka poligami, kawin-kawin. Kok nengoknya kau sejauh hari semua? Curiga ke semua sama sejauh hari. Allah, masih doyan cewek, nafsunya masih kuat, ngaku ketemu pembohong, bohong. Subagala Syekh Sya'rawi fi kitab Tanbihul Muqtarin, di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, tadi saya nyari belum ketemu di kitab ini, ternyata disebutkan juga di kitab ini, belum ketemu, cuma saya nyari. Dikatakan di dalam kitab ini, walakin bainal faqri wa bainal akhd an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sama'i sautihi birrad alaihi min gabrihi sallallahu alaihi wasallam mi'ata alfi maqamin wa sab'atun wa arba'una alf maqamin wa tis'ami'a wa
mi'ah wa tis'una maqaman alaf illa wahidan. Ya Allah, antara fakir itu tingkatan tertinggi dalam tingkatan sufiyah. Itu fakir. Dan di dalam mengambil langsung dari Nabi SAW juga mendengar suaranya Nabi, balasan salamnya dia dari kuburannya langsung, itu antara itu dengan hal itu adalah mi'ata alaf maqamin wa sab'atun wa arba'una alaf maqamin wa tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'una maqaman alaf ila wahidan, yaitu 247.999.000 maqam. Faman idda'a hadzal maqam, kalau dia mengaku maqam ini, saya berjumpa sama Nabi bukan di mimpi saja tapi secara yaqatan nyata, talabnahu, maka akan kami tuntut dia bi ayat takalama ala ma'na hadhil maqamat, untuk menjelaskan kepada kami 247.999 maqam. Jelaskan sama saya semua itu, jumlah itu satu persatu dijelaskan secara detail. Makna, bukan cuma nyebutin magom. Kalau menyebutin magom semua orang kan bisa. Magom tobah, magom sabar, magom syukur, magom khab, magom roja, magom ridha, magom tawakul, magom al-khab, magom mahabbah, magom mugharabah. Bisa nyebutin semuanya meskipun sampai 200.000. Di sini maksudnya itu 247.999 itu magamat dan juga ahwal. Kalau magamat nggak sampai segitu, tapi kalau dicampur dengan ahwal mungkin nyampe segini, 247.999.000. Ada magamat, ada ahwal. Paham ya? Ahwal itu atau halun itu kondisi spiritual dia yang Allah berikan kepada dia. Sedangkan magom kondisi yang dia istiqomahkan dan menjadi kuat, maka pada kondisi kuat itu yusamma magaman, dinamakan magom, begitu. Contoh ya, dia mau menuju magom taubah. Ini magom pertama itu magom taubah. Kalau dia ngaku magom saya sudah nyampe magom ini, magom ma'rifah ini, tapi dia belum pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua prosedur dan persyaratan taubat dengan sempurna secara maksimal, maka jangan ngaku dia sudah punya magom. Contoh, menuju magom taubah, dia harus penyesal, harus betul-betul mencabut maksiatnya itu dan berniat sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. Ini hal. Terus dia lakukan istiqomah seperti itu. Istiqomah, kalau ada jatuh lagi, ini belum nyampe magom, masih hal itu, masih hal. Tapi kalau dia terus begitu sampai dia betul-betul bertobat, sampai dia jijik dia bermaksiat kepada Allah, itu sudah sampai magom yang pertama, magom atau taubat. Baru setelah itu magom as-sabar, magom yang kedua. Sebelum menuju magom yang kedua, magom sabar, ada ahwal, hal ini, halul khab, halul kondisi dia itu al-uns billah, merasa senang dengan Allah, merasa ingin dekat sama Allah. Terus kalau istiqomah, nyampe lah ke satu titik yang bernama magom as-sabar. Kemudian itu ada ahwal lagi, nyampe ke satu titik dinamakan magom as-syukur. Terus al-khab, terus al-roja, terus itu bisa sampai jumlah total 247.999.000 magom. Kalau kamu sudah menempuh magom ini, magomat dan ahwalat ini, dan bisa menjelaskan semuanya, baru saya percaya kamu bisa berjumpa sama Nabi. Taubat aja nggak pernah, ngaku ketemu Nabi. Mau sholat aja masih malas, masih mau ngaku ketemu Nabi. Bukan ketemu Nabi, gerandong gitu, ngaku Nabi. Ya?
Ya Allah. Fa idza ra'aynahu la ya'rifuha kullaha, kalau kami melihat dia tidak mengetahui semuanya yang 247 999 maqam, kadzabna, kami dustai dia. Ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Masyaallah. Wali kutub ini. Al-Hasani, cucunya Nabi juga, yang sudah artinya beliau ini sudah menempuh itu sampai teliti 247 999 maqam, sampai teliti dihitung Allah karim. Kamu aja satu nggak paham, dua nggak paham, tiga nggak paham, apalagi sampai jumlahnya begitu. Kapan nyampainya kamu kepada Allah begitu? Makanya kamu itu di Thariqah tol. Kamu itu sedang berada di Thariqah lewat tol tercepat, paham? Kamu itu harus menempuh ini harusnya. Tapi kamu untuk berada di Thariqah ya jalan tol itu. Sudah gratis jalan tol. Al-Habib Haddad mengatakan, Sahibur Ratib mengatakan, man lahu ta'alluqun wa mailun ila ahadin minas salihin hasalal madad min jami'i salihin. Barang siapa yang dia punya ta'alluq, rabitah kepada salah satu orang soleh, maka dia akan mendapatkan madad, pertolongan dari semua orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh yang sambung menyambung, semuanya saling merabitah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak susah payah kamu modal begitu toh. Harusnya kamu naik tangga 21 lantai. Capek bawa beban banyak, naik ke lift, naik lift duduk dah merem. Sampai lantai 21. Ya tidur korok ngaji kita pak. Wallahu a'lam bishawab. Kok cepet Pak Yai? Padahal 2 jam kok cepet. Kamu tidur. Ya. Mau saya doain cepat mati, kasihan. Orang kalau banyak tidur itu cepat mah. An-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Hati-hati, mati beneran ngapa? Gak bisa balik kamu ya kan? Wah ngakak. Kala, dengerin lagi ilmu ini. Waqad kana Sayyidi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yaqul li ashabihi, Sayyidi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi berkata kepada sahabatnya, afikum man idza arada Allah Ta'ala ayudhira amran fil wujud azla'ahu alaihi qabla ayudhirahu wa yaquluna la. Apakah di antara kalian ini Sayyidi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Sayyidi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau berkata kepada para jamaahnya, apakah ada di antara kalian yang jika Allah itu mau menampakkan sesuatu, mewujudkan sesuatu di alam ini, sebelum Allah mewujudkan sesuatu itu dia sudah mendapat notifikasinya terlebih dahulu? Ada? Ya, mereka menjawab, lah, ya nggak ada lah. Masya Allah menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, melakukan sesuatu, terus dinotifikasi sama kita. Ya nggak ada lah. Nggak ada. Oke, dikasih tingkatan yang rendah lagi. Itu tinggi kan? Itu tingkatnya wali kutub. Wali kutub. Kutub itu apa ya? Ngatur gitu. Peredaran seluruh alam ini, bukan cuma bumi toh, tapi semua alam itu wali kutub. Bukan ngatur apa ya? Ada madad dari Allah. Mandad. Wali kutub ada kutbul ghais, ada kutub fard, ada kutbul alam, ada kutbul irsyad,
ada Qutbul Madar, ada banyak ya. Kemudian setelah itu Watad atau namanya Autad, wali di 4 penjuru, 4 jumlahnya. Kemudian ada Abdal, wali Abdal 30, wali Abdal tuh 30. Inna, kata Nabi SAW, inna budala ummati la yadkhulul jannata bi kasratis salatin wala siyamin walakin bisakhawatin nafas wa nushin lil ummah. Para wali abdalku tidak masuk surga. Artinya apa? Para wali abdal itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali abdal jumlahnya 30. Setiap ada yang mati satu, digantikan satu. Ciri-cirinya tidak punya keturunan. Ada yang mengatakan seperti itu. Wali-wali abdalku tidak masuk surga dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, tahajud. Bukan. Walakinnahum yadkhulul jannata bisakhawatin nufus. Mereka ini masuk surga dengan nafasnya yang sudah menjadi lembut. Wa nusinul umat, dan suka menasehatin umat. Kalau sekarang dinasihatin dianggap sok pintar, sok bijak. Ya Allah. Kemudian setelah itu wali nujaba. Nujaba jumlahnya 40. Itu yang suka menampung beban-bebannya makhluk. Itu disebut wali nujaba. Najib, nampung. Ada misalnya ada di satu kampung itu ada orang tidak sholat, dia nampung agapnya itu sakit, aduh, begal misal punggungnya, rasanya kayak dipukul itu kan, ditampung itu, ditampung. Aduh, orang ini berbuat mabok-mabokan, astagfirullah, sesek dada saya. Itu kalau enggak mungkin pure kampung itu sudah dilongsorkan sama Allah. Bukan berarti dosanya lepas, enggak, tetap dosa gitu. Tapi beban azabnya itu yang ditampung di dunia. Ini sudah warisan Nabi. Al ulama warasatul, apalagi para wali. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta, Allah tidak akan menyiksa umat selagi engkau berada di tengah-tengah umat. Itu warisan ditampung sama Nabi. Ada kiai santrinya nggak sholat, ditampung sama kiai itu siksa dan sakitnya. Lama-lama ada yang sampai apa itu apa namanya, yang bendung di sini apa, kondok, kayak Habib Ja'far bin Sulaiman As-Segaf Pasuruan. Kondok-kondok, akhirnya beliau meninggal karena sakit kondoknya itu. Ada yang liver, ada yang macam-macam penampungan dosa-dosanya umat. Habib Ja'far, Habib, kamu kan doanya makbul sama Allah, kenapa nggak minta sakitnya diambil? Ini maksud kamu, dicopot kondoknya sama Habib, ini maksud kamu, langsung sembuh kamu. Ini maksud kamu. Mau saya pindahin ke kamu juga bisa, dibalikin lagi sama Ja'far. Aku nikmat di sini, berarti Allah perhatian sama aku. Kamu sakit gigi sak kampung tahu semuanya. Allah karim. Ya, sakit hati ditinggal kawin pacarnya, sak Facebook tahu semua. Ya, kayak artis, kalah-kalahnya artis. Ya.
mending ganteng, wong jelek, pesek, hitam, sok-sok ngartis. Ada mati lah mati bang. Tingkatan yang kedua, apa di antara kalian itu kalau Allah mau mewujudkan sesuatu itu kalian sudah qabla Allah qabla ayudhirahu, Allah menampakkannya sebelum Allah tampakkan. Ini tingkatan wali kutub ini. Mau menampakkan, Allah mau melakukan sesuatu dia dikasih tahu lebih dulu. Ini wali kutub ini, masya Allah. Lah, ditanya lagi tingkatan bawahnya, afikum ahadun, apakah di antara kamu ada idza sallama, jika dia memberikan salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi, memberikan salam kepada Rasul SAW dalam salatnya, yasma raddahu alaihi bi udunihi, dia mendengar balasan salam Nabi langsung dengan telinganya, wa yaquluna la, mereka menjawab tidak. Apakah ada di antara kalian yang kalau tahiyat dibalas salamnya sama Nabi langsung terdengar di telinganya? Ya dijawab enggak, boro-boro. Kadang-kadang sholat tahiyatnya enggak dengar sendiri dia kupingnya. Assalamualaikum. Belum selesai tahiyatnya assalamualaikum. Paham ya? Apalagi yang tidur. Assalamualaikum. Assalamualaikum sampai salah salamnya. Kiri dulu. Paham ya? Saya bukan nyinggung kalian ya. Di sana situ. Sana ada kelompok yang nggak benar di sana. Bukan kalian. Apa jawab beliau? Fayaqulu, maka Sayyidi Syekh Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, ubku ala qulubin mahjubah anillah, nangislah kamu atas hati-hati yang terhalang dari Allah wa an Rasulillah, dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumayyagul, kemudian beliau berkata, wallah law ihtajaba anni Rasulullah sallallahu lahdatan fi sa'atin minal lailin aw nahar lama adatu nafsi min jumlatil fuqara. Kalau seandainya aku terhijab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 jam saja, maka aku tidak hitung diriku termasuk orang-orang fuqara. Fuqara itu fakir dalam ilmu tasawuf tinggi magamnya. Qultu qala sahibul qirtas, Al-Imam yang mengarang Qirtas, yaitu Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya daripada Al-Habib Al-Haddad, lama sami'a kalam Al-Abbas Al-Mursi hadha, ketika mendengar ucapan Abul Abbas Al-Mursi ini, dia berkata, wa na'gul wallah law ihtajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdatan wahida lama adatu nafsi minal muslimin. Itu tadi kata Abul Abbas Al-Mursi 1 jam. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menjawab, ketika mendengar ucapannya Abul Abbas Al-Mursi ini 1 jam, beliau menjawab, demi Allah, kalau aku seandainya terhalang dari Rasulullah SAW 1 detik saja, la ba'adatu nafsi minal muslimin, aku tidak anggap diriku orang muslim. Kaifa yahtajibu anna, bagaimana aku terhalang dari Nabi SAW, wa huwa sallallahu alaihi wasallam ainu wujudina, sedangkan Nabi itu adalah sumber wujudnya aku. Kecucunya kok. Kalau Abul Abbas Al-Mursi 1 jam, beliau 1 detik kalau terhalang dari Nabi, nggak kelihatan Nabi, aku tidak menganggap diriku ini orang muslim. Masya Allah. Begitu. Orang kalau sudah jatuh cinta kan begitu. Paham ya? Misalnya Ning jatuh cinta sama cewek bukan cowok loh ya, cewek ya, pasti teringat, mau makan teringat padamu, mau mandi teringat padamu, ya kan, kesurupan keingat padamu. Ini ngeliat orang kesurupan ingat ceweknya kan ya, karena ceweknya mati karena kesurupan.
Tidur teringat wajahnya, mau mandi teringat wajah, padahal jaraknya dekat kan begitu. Jaraknya jauh tapi dekat di hati. Begitu. Kadang-kadang bangun tidur, wah kaget dia kan, teringat wajah janjinya. Kadang-kadang muka temennya Eko dilihat pacarnya dia. Ya kan? Kok dia dilihat-lihat Eko kok mukanya manis gitu. Oh nggak bener ini berarti. Begitu orang kalau jatuh cinta itu, waduh, ngelihat yang lain udah seperti kekasihnya ya. Ya lama-lama kambing dilihat pacarnya. Ya Rabb, luar biasa itu. Jadi orang-orang itu seperti Said Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu. Beliau ini kan sudah terkenal masyhur bahwa beliau itu pernah berjumpa dengan Nabi SAW secara yaqzatan, bukan cuma wamanaman, bukan, tapi secara sadar. Tuh yang kita tawasulin dalam niat tawassul ruqyah. Beliau itu suatu hari kan kamarnya beliau itu kan sak kotak ya, itu sak kantornya juga gitu. Ya di situ ada dapurnya juga beliau, ada dapurnya, kamar mandi sama kamar tidurnya beliau jadi satu. Sama di ruangan sebelahnya itu, di depannya itu ruang tamu. Jadi beliau kamarnya di situ khusus. Nggak ada istrinya di kamar sama, kan begitu rata-rata. Para habaib yang kita tahu kan punya kamar khusus selain kamar pribadi sama istrinya, tapi punya kamar khusus. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki sering sarapannya itu kan kesukaannya itu telur mata sapi sama roti, keju, susu. Itu futurnya beliau, sarapannya beliau. Nah, satu petak ini ya, itu ada lorong kecil di sini. Jadi santri itu mempersiapkan nampannya, rotinya, telurnya itu lewat sini gitu. Nah, di sini ada angin-angin. Ini pintu di sini kan. Jadi lewatnya sini. Nah, dua orang itu yang setiap harinya mempersiapkan nampan, telur ini dan itu yang sudah jadi itu di sini. Kadang beliau yang masak sendiri gitu. Disiapkan mentahnya, dimasak sendiri di sini. Santrinya sering memberikan bahan-bahan mentah, beliau sendiri yang masak di dapur di situ di kamar itu. Nah, suatu hari temannya ini yang satu kan dua orang, yang satu ini masuk duluan di sini, tiba-tiba berhenti karena ada langit-langit angin-angin di kamar itu kedengeran kok ada suara orang nangis. Ternyata Abuya yang nangis. Akhirnya berhenti. Tiba-tiba teman yang belakang nyusul, berhenti teman, coba dengerin. Oh, Abuya nangis, makanya jangan masuk dulu, kita tunggu. Tiba-tiba dapat sekitar 15 menit. Aulad, aina futur? Aulad, aina futur? Anak-anak, mana sarapan di mana? Kemudian beliau datang dan dipersiapkan. Sambil sarapan, beliau matanya merah. Kamu tahu tadi kenapa saya nangis? Iya, Abu ya. Tadi Rasulullah datang menemui aku. Ini sudah masyhur ceritanya ini. Di semua para ulama se-Indonesia sudah tahu semua cerita ini. Begitu. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Makanya sering kali para ulama itu mimpi Rasulullah wajahnya itu mirip Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena ta'alluqnya Said Muhammad bin Alwi kepada Rasul tinggi. Begitu. Termasuk juga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Beliau juga terkenal di manaqibnya itu berjumpa dengan Nabi secara yaqzatan, secara bukan cuma mimpi. Kalau mimpi santri kan begitu. Kalau mimpi Nabi itu santri. Kalau kamu nggak pernah mimpi Nabi, ya bukan santri kamu. Mimpinya kuntilanak, wewe gombel, gerandong, genderuwo, mimpinya zururi,
Bambang, Zuhri, mimpinya begitu. Bukan mimpi para wali, mimpi temennya sendiri. Dalam mimpi lagi utangmu bayar. Di alam nyata nggak bisa dikejar lagi mimpi, dikejar di dalam mimpi. Bayar utang loh, lali coba apa lali gue, utangmu lali. Wis kayak kajian karo kiai lali. Sampai dikejar lewat mimpi. Kenapa? Karena punya teknik masuk ke dunia mimpi. Ya Allah, dianggap jin kan Joy. Bayar, nggak bayar Pak, baca no faku sihir dulu. Allah, begitu. Ya, beliau Abu Bakar tuh sering berjumpa sama Nabi. Kata para habaib beliau ini mencapai tingkatan as-siddiqiyatul kubra, yaitu magam yang mirip dengan magamnya al-habib Sayyidina al-Imam sahabat Abu Bakar as-siddiqiyatul kubra, yaitu magam al-qutub al-farad, satu-satunya. Paham ya? Masya Allah. Termasuk juga yang baru-baru ini, yaitu mursiduna wa habibuna Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musa. Beliau nggak usah ditanya, Masya Allah. Nggak usah ditanya. Jangan beliau, anaknya aja Muhammad Hasan Fatimah itu sudah sering mimpi Rasulullah. Kenapa kamu nangis nak? Malam ini aku nggak ketemu sama Nabi Bi. Anaknya itu loh, yang masih kecil 7 tahun 5 tahun. Kenapa kamu nangis nah? Malam ini aku nggak mimpi Rasulullah Bi. Cuma nggak mimpi Rasulullah, tadi malam nangis. Ya Allah, kamu istiqomah mimpi kuntilanak. Orang kena santet ya mimpinya begitu. Mimpi dikejar-kejar ular, mimpi kalajengking, mimpi macan. Ya Allah, ya, begitu. Nggak benar mimpinya kartun. Aduh, mimpi artis. Kadang-kadang mimpi film sinetron. Ya, bersambung. Akhirnya kebawa mimpi lanjutannya. Aduh, ini jadi cerai apa enggak ya nonton film kan? Jadi cerai apa enggak ini nonton film dia kan gitu. Kebawa mimpi, ternyata cerai nikah sama dia. Saking penasarannya. Ya Allah. Nonton film Adab Indonesia. Kuburan penuh belatung karena rajin update status di Facebook. Kuburan penuh dengan ular kobra karena sering ditanya harganya berapa, cek inbox. Misalnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.